Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan best practice dengan judul bekal menu sehat. Bekal menu sehat itu adalah merupakan akronim dari bersinar, berlandaskan ketakwaan yang asri dan literat menuju sekolah sehat. Ada beberapa best practice yang sudah pernah saya buat, di antaranya tata kelola BOS, perpustakaan, kemudian yang terakhir adalah menuju sekolah sehat, yang satunya lagi standar pelayanan minimum. Standar implementasi standar pelayanan minimum. Karena Panembahan termasuk penyelenggara SPMI terbaik tahun 2018. Untuk itu akan saya mulai. Mengapa saya mengangkat sekolah sehat? Yang pertama alasannya adalah sudah bisa meraih prestasi di tingkat provinsi sebagai sekolah sehat terbaik dan juga nominator di tingkat nasional. Luar biasa ketika kita mengelola sebuah lembaga pendidikan dengan dari bawah. Mengapa menggunakan bekal? Bekal itu secara makna lugasnya adalah merupakan sangu atau cadangan makanan. Tetapi dalam hal ini saya ambil dari akronim bersinar. Bersinar itu merupakan motto dari tata kelola BOS. Ketika sebuah lembaga pendidikan itu ingin maju menjadi sekolah yang lebih baik dari SAPRAS, prestasi dan sebagainya, diawali dari tata kelola keuangan. Kemudian berlandaskan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah dalam hati kita harus memiliki ketakwaan agar kita dalam bekerja lebih tumanina, keikhlasan. Kemudian asri itu adalah motto usaha kesehatan sekolah. Aman, sehat, rapi, indah. Itu adalah motto sekolah kami dalam bidang usaha kesehatan sekolah. Literat adalah motto dari perpustakaan kami. Literat itu adalah perpustakaan dijadikan menjadi sebuah tempat atau wahana rujukan segala ilmu pendidikan. Tidak hanya buku yang tergeletak, tetapi juga ada IT di situ, ada ilmu yang bisa dipajang dan lain sebagainya. Dari bersinar, asri, literat, semuanya memiliki inovasi di SMP Panembahan. Nah, setelah 3 komponen itu digerakkan oleh kami warga sekolah, karena pengalaman kepala sekolah yang menarik adalah menggerakkan komponen, kemudian meraih prestasi, kemudian ada fisik yang bisa dilihat, kemudian ada yang bisa dibanggakan. Kami bekerjasama dengan Bapak dan Ibu guru serta dukungan moral yang luar biasa dari teman-teman kepala sekolah gugus dan juga satu kecamatan Ciloma. Untuk itu, apa sih latar belakang mengapa saya mengangkat bekal menu sehat? Yang pertama adalah beberapa tahun yang lalu, memang sekolah kami itu masih belum terutama perilaku PHBS-nya belum sesuai dengan ketentuan. Tidak hanya anak, saya sendiri seorang kepala sekolah belum tahu ilmunya, Bapak dan Ibu guru, lingkungan masyarakat itu masih belum tahu ilmunya, tetapi sebetulnya sudah memiliki. Kemudian menyelenggarakan sekolah yang sehat dan bersih secara menyeluruh itu juga belum maksimal, apalagi program belum dapat canangkan dengan maksimal, juga inovasi. Kemudian yang selanjutnya sarana prasarana beberapa tahun yang lalu belum seperti sekarang lengkap dan terawat. Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan atau peran serta usaha kesehatan sekolah. Jangan salah bahwa usaha kesehatan sekolah itu ketuanya itu kepala desa. Jadi Panembahan itu sudah melibatkan kepala desa sejak 2 tahun yang lalu, ketika kami memiliki ilmu tentang sekolah sehat. Kemudian harus berkolaborasi dengan ketua kecamatan, yaitu Bapak Camat, ketua kabupaten, Bapak Bupati, dan ketua provinsi. Tim UKS provinsi adalah Bapak Gubernur. Kami sudah bekerja sama sampai ke tingkat provinsi, alhamdulillah. Ketika saya mengenal beliau itu ternyata kita sama, memiliki jiwa motivasi, memiliki jiwa yang luhur untuk kemajuan saya sebagai seorang kepala sekolah,
bonusnya adalah ilmu yang tidak bisa dibeli. Ilmu itu tidak harus membaca, tetapi ilmu itu bisa dengan melihat, dengan melakukan, dengan kita sharing, dengan kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah terciptanya sekolah sehat dengan perilaku PHBS warga sekolahnya yang baik. Ketika warga sekolah sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, otomatis kita akan memiliki tujuan yang sama, manfaat yang sama, kemudian kita akan memiliki inovasi yang bisa diterapkan juga di sekolah lain. Keuntungannya kita memiliki ilmu lebih dahulu daripada teman yang lain. Tetapi kebaikannya kita bisa menjadi rujukan, bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Yang penting insya Allah apa yang saya alami untuk gugus tunas wiyata pemane ketua gugus saya tidak akan mendapat ilmu. Itu. Yang penting kita bekerja ikhlas, ayo bareng-bareng untuk bisa membesarkan nama lembaga. Karena hari ini saya diberi kesempatan untuk uji kompetensi kepala sekolah, mungkin tahun depan panjenengan dan juga teman-teman. Itu yang saya sampaikan. Mengapa dan apa yang saya lakukan di sekolah ini. Yang pertama, ketika langkah apa sih yang sudah kepala sekolah koordinasikan beserta keluarga SD Negeri Panambangan? Yang pertama adalah melakukan koordinasi yang baik, yaitu antara warga sekolah, lingkungan masyarakat, stakeholder atau pemangku kepentingan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Yang kedua, selalu ada evaluasi ketika kita menyampaikan program. Yang keempat, adanya kerjasama, tidak hanya antar SD tetapi lintas sektoral. Bisa dilihat SD Negeri Panambangan bisa tunggu wastafel 17 sampai 18. Dari mana? Kita hanya memilih 5. Yang sekian itu dari rumah sakit, dari kecamatan. Saya itu tidak malu dengan permohonan. Saya punya kolam, ikannya dari mana? Dari Dinas Peternakan. Saya punya buku perpustakaan banyak, dari mana? Dari Perpusda. Saya bisa ngecat gedung, dari mana? Dari PU. Saya bisa memiliki banyak tanaman, dari mana? LH. Tetapi pertama kita harus berjuang dulu. Minimal kita bisa menang di tingkat kabupaten. Nanti kita akan dipedulikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Itu yang harus kita terapkan di sekolah. Bahkan saya itu sudah ditawari kon pindah. Katanya jerek kok jadi merata seperti itu. Apa jawaban saya? Saya wayang. Tetapi apa tidak kasihan ketika saya baru saja selesai orang diperintah jago macan yang pengen sekolahnya aktif ya sekolah tahun depan saya seperti itu. Dan terus saya jangan disuruh milih. Silakan ketika mau pindah saya ya saya diberi SD monggo dimanapun saya selalu bisa beradaptasi. Tuh yang penting ikhlas itu saja. Tuh selingan jangan itu nanti dipotong ya Mas Agus. Terus selanjutnya langkah ketika koordinasi MOU yang selanjutnya adalah selalu membuat program yang tepat. Program itu dibuat satu persatu. Misalnya, ketika kita mau ini sekolah sehat, yang pertama adalah program PHBS, terus program UKS, ya, itu wajib ada. Ketika itu sudah bisa dilaksanakan luar biasa. Jangan salah, sekolah sehat ke orang kudu nyapu karo ngepel karo berjalanan UKS bukan. Tapi ada upacara harus rajin, ada senam, kerja bakti, kolaborasi dengan masyarakat, dengan lintas sektoral, kemudian ada antisipasi narkoba, kecelakaan, sampai PJKA, kantor polisi dan Ramil, kemudian LH sampai damkar. Itu kita membuat, ketika kita kepengen seperti itu kita buat permohonan saja, tidak harus menang, tapi kita buat saja permohonan. Nah itu, kalau sudah ada MOU, ada program, selanjutnya
ada inovasi. Inovasi itu tidak harus muluk-muluk, tetapi inovasi itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari pakem tetapi beda dengan sekolah lain dengan merujuk kepada potensi sekolah yang di sini. Contoh example, perpustakaan Pak Kedot membuat gazebo gerakan sedekah buku. Bot-bote sekolahan artu buku kakek itu tidak mampu karena sudah 30 jutaan setiap tahun beli buku baik mapel maupun perpus, sehingga gazebo alhamdulillah ada salah satu wali murid yang luar biasa menyumbang sampai 500 buku ya Pak. Ada yang 100 buku, ada yang hanya 1 buku. Kita terima, kita dokumentasikan, kita administrasikan. Itu contoh. Kalau UKS inovasinya adalah saribu, sarapan wajib, sayur dan buah atau sayur. Kemudian pola posyandu sekolah. Itu inovasi. Kemudian ada duta anti rokok, duta lingkungan, duta jumantik, ya, juru matikan jentik ke jumantik. Lah, Panembahan semua guru itu memiliki tanggung jawab. Anak sing jadi koordinator jumantik, anak sing jadi koordinator apa, sampai penjaga pun. Ketika kita kepengen membuat kompos, kita melayangkan surat ke dinas lingkungan. Tolong saya di briefing membuat kompos misalnya. Itu bisa dilakukan, tidak harus menang. Itu namanya MOU. Lah, inovasi-inovasi tersebut alhamdulillah ketika kita ditunjuk lomba, SD yang lain itu tidak punya, SD saya punya. Itu gambaran lah ya. Terus ketika kita lomba, itu kan diadu dengan sekolah yang banyak sekali. Komponen lomba itu 20, kita membuat 40. Itu jelas menjadi nilai plus dari sekolah-sekolah lain. Ini saya menyampaikan ini bukan lagi menggurui, tetapi pengalaman saya, tanya ke gurunya. Memang harus ekstra, jelas ada lembur dan lain sebagainya. Hari ini pun Bapak Ibu kalau saya boleh cerita, saya itu mengupload video best practice itu, saya membuat video kemarin siang dari rumahnya Bu Siti. Saya ditunggu Mas Agus dan Mas Saiful yang mengarahkan, Bun di sini, Bun di sini. Pak Agus yang menyampaikan saya. Tanpa skrip, tanpa persiapan, karena saya juga semalam membuat best practice itu hanya semalam. Saya habis Zoom meeting sampai jam 10, saya ngetik sampai jam 3 pagi, mandan telur bojone. Orang dulu berapa jam telur itu. Terus saya meletakkan laptop, saya tidur, laptop tidak saya matikan. Habis subuhan saya ngetik lagi sampai jam 7. Kemudian saya berangkat ke sekolah lagi, melanjutkan best practice. Jam 11 saya ke rumah Bu Siti, jam 1 saya bikin video, langsung diupload asar. Terus saya ke Ciandong, Padik Raja, minta diwarai caranya ngupload karena narasumbernya Pak Robandi pengawas Rawalo. Saya pulang jam 10 malam, hujan deras kecenderung, dan paginya saya sudah beraktivitas lagi. Hari ini nanti saya unggah paling lambat jam 11 malam harus sudah terupload ke LP KKS yang berkantor di Solo. Jadi lu jenengan aja kayak aku lah. Kedakor-dokor ketemu Musiliane, saya PTM itu persiapan 1 bulan. Alhamdulillah dievaluasi oleh Pak Bupati bagus. Nanti ini di ACC, nanti bisa diikuti oleh sekolah yang lain. Kalau tidak salah ada 10 sekolah yang nanti ditunjuk untuk mengikuti jejak Panembahan. Saya siap berbagi ilmu lah. PTM itu harus bagaimana? Karena COVID itu luar biasa. COVID yang Bu, istilahnya wujudnya kayak apa? Jadi kayak rambutan. Itu langkah dan juga tindakan yang saya berikan ketika saya membuat untuk dasar matematis. Kemudian langkah-langkah itu kemudian hasilnya sudah sekolah kami memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu di bidang sekolah sehat. Kemudian alhamdulillah pengalaman ketika lomba bos dulu, kalau boleh cerita, saya bisa ketemu Pak Menteri, saya bisa ketemu Pak Presiden, kemudian saya bisa ke Istana Negara karena 6 besar bos itu upacara di Istana Negara, dan saya bisa foto dengan Pak Menteri. Gitu. Yang kedua, perpustakaan ini, jika ada perpustakaan lomba provinsi, Panembahan maju. Tapi alhamdulillah Pak Kedot sudah banyak berbagi ilmu dengan Bu Eni di gugus
kampus kita, di kampus yang lain juga. Monggo Bu Eni, Pak Dok, saya tidak pernah melarang Pak Dok dan Bu Eni untuk berdiri dengan ilmu, karena imbalan sebuah ilmu itu tidak harus ke saya atau ke jenengan, tapi bisa ke anak atau ke cucu. Bisa dalam bentuk bukan uang, tapi bisa juga dalam bentuk kesehatan. Sing paling diharap kemudahan. Jujur, saya itu sekepepet apapun mesti diberi kemudahan kok priwe. Karena Pak, saya jujur banyak orang yang nggak malah ada nyaman banget ngomong kepenakan orang atau ngel-ngel berarti nyong dilalah ya. Misalnya orang ada duit, ngasih punya kudu dari cuman ya sekarang dinilalah ngomong ini ya Pak, kesini oleh ya. Itu contoh yang paling gampang. Kayak membuat best practice, anggar nyong puyeng banget ya bisa juga kan sampai 1 bulan 2 bulan. Nyong sewengi kemarin bisa print langsung sewengi, terus tambah kemarin siang ya orang ketang gede bab telu ya full nyong kesel banget kok sih ngetik nyong sih mikir saya yang ngetik saya yang mikir cepat lah itu karena saya sudah loyo sekali loyonya banget. Hari ini saya harus nanti setelah ini saya harus lari mengejar Pak Tikno ke Dindik Pak Tikno, saya menunggu Pak Tikno bel jarak tadi ditambah, terus saya harus ke dokter. Terus habis Jumatan saya harus ke UPK Rawalo untuk upload lagi karena narasumbernya di sana. Yang buat balik Jamila sebenarnya wis izin dengan suami tadi. Pambok yang balik bagaimana pangapunten nih. Alhamdulillah. Monggo setelah ini sesi pertanyaan takon apa baik Oli? Takon apa baik Oli karena pertanyaan itu nanti di dokumennya Mas. Di dokumen. Silakan. Ini yang bisa saya sampaikan tentang best practice. Oh iya. Tentang best practice itu, mengapa judulnya kok bekal menuju menu sehat? Bagaimana supaya orang tertarik membaca? Dan yang bekal menu sehat, kayak pas banget. Bekal mikirnya kan bekal tok, tapi karena menuju sekolah saya menu itu menuju sehat itu sekolah sehat. Bekal bersinar, ketakwaan, berlandaskan ketakwaan yang asri dan literat. Ini adalah komponen sekolah yang memang harus dipegang dan harus dijalankan. Di pengalaman terbaik saya sudah tercakup di sini semua. Saya bisa sekolah sehat karena sarannya itu sudah lengkap banget. Saya bisa lomba perpustakaan menang karena di lomba bos perpustakaan itu harus jalan. Sarana prasarana harus punya dampak tidak hanya fisik tapi prestasi. Dilalah tahun 2014 sampai 16 saya itu mendapat piala 66 piala. Etung pialanya. Oke, caranya Gusti Allah memberikan kemudahan di SD ini waktu itu kayak seolah-olah banjir prestasi luar biasa. Oh jebulannya harap menang lomba bos. Ketika kita bicara dengan Tuhan, ya. Lah hari ini pun seperti itu. Mengapa saya kadang-kadang wong ora dewe dan jebulannya nyong harap sampai sini seperti itu. Itu yang tidak kita tahu. Makanya ikhlas itu tidak terbatas. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selalu salam sehat. Jangan patah semangat, tapi ya saya nyong senai dadah-dadah. Mudah-mudahan jangan lebih temata lagi dalam bekerja. Monggo Pak Dok. Pak Dok. Yang mana? Diseminasi itu sama saja diseminarkan. Jadi ketika saya membuat tulisan pengalaman terbaik, ini adalah karya ilmiah yang nyata yang saya lakukan di sekolah ini ketika bekerja. Dan yang boleh diangkat adalah dalam kurun waktu 3 tahun. Kalau bos sudah melebihi 3 tahun berarti tidak boleh. Bos saya lomba itu 2 tahun, 2014 sampai 2016 sampai tingkat nasional. LSS 2 tahun, 2018 sampai 2020. Kalau perpustakaan 2016 nih, berarti satu-satunya yang bisa saya angkat adalah tentang sekolah sehat dan juga SPMI, standar pelayanan minimum internal. Itu juga luar biasa karena ternyata ketika saya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan SPMI, saya mendapatkan penghargaan terbaik di Solo. Nah itu yang apa ya, yang mahal buat saya. Juta yang memakai Bundari ketika dari sana hanya diberi nun sewu dengan tangan terbatas. Ya kita bagaimana caranya supaya bisa apa ya enjoy berangkat ke sana. Habis setiap bulan saya nginepnya di LPMP sampai bawa ngirit, aku nyupir dalam ke LPMP itu sampai 4 kali atau 5 kali ke Semarang itu bawa mobil sendiri. Alhamdulillah mobilnya orang bodol. Itu bot-botnya nggak ngirit
spot. Ngaten Pak Dok? Lagi monggo ada yang tanya. Yang tanya di foto Mas Sebut. Yang tanya di foto. Dia tanya Bu. Ya, Pak, Mbak Eni tolong di foto. Nanti di print dikirim ke LPDKS. Oh iya, sekelumit nek jenengan ngerti nyoganu tahun 90 saksine Pak Arif. Banget wong ngomong beratnya ya Pak Arif. Karena apa? Saya nyobi aslinya mau minder, nanti ya aslinya minder, tapi karena sering kepepet, sering banyak tugas yang harus saya bisa. Jadi ini nyobi apa ya ngomong orang grogi ya. Jenengan banget bisa saya dulu jadilah 0 besar. Oke. Kok nggak kepepet kita kan? Monggo Pak, Anda mau difoto? Tanya apa? Langsung dari dulu ya. Tanya Pak. Oke, monggo Pak Anwar, silakan. Sudah Pak. Dengan saya, Bupop itu sibuk luar biasa, tetapi kelihatannya tetap sangat. Yang kedua, untuk menentukan atau diberi label sekolah sehat itu harus dilalui dengan mengikuti lomba, apa bisa dinamai sendiri karena sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan atau apa melaksanakan tata cara hidupnya dan sebagainya, sehingga saya namai sekolah saya itu sekolah sehat tanpa lomba. Terima kasih kepada Pak Anwar. Bagus sekali pertanyaannya. Itu pertanyaan yang memotivasi sekolah lain. Sekali lagi, sering saya sampaikan, lomba itu hanyalah alat ukur. Alat ukur sampai di mana ketika kita diadu dengan sekolah lain. Jadi lomba itu bukan tujuan utama, hanya sebagai alat ukur atau barometer. Sekolah sehat itu tidak dilihat dari menang tidaknya, tetapi dilihat dari bagaimana caranya sekolah itu menyelenggarakan usaha kesehatan sekolah. Jadi di gugus kita, di sekolah manapun bisa dikatakan sekolah sehat ketika menyelenggarakan usaha kesehatan sekolah. Diawali yang pertama dengan perilaku hidup bersih dan sehat semua warga sekolahnya. Ketika sekolah hanya memiliki satu wastafel, bisa dikatakan sekolah sehat? Bisa, selama warganya itu mau berperilaku hidup bersih dan sehat. Contoh, bersih identik dengan rapi, indah, ya, tanpa sampah. Terus kalau mau makan berdoa dan cuci tangan. Kalau melihat sampah peduli diambil, tempat sampah bersih, terus ruangannya rapi, tidak harus baru tapi rapi, bersih. Itulah yang namanya sekolah sehat. Ketika kita melaksanakan PHBS di sekolah dengan yang penanggung jawab kepala sekolah, tentu saja kita harus ajak ngomong dok, nyum sekolah ini sehat, harus dicatat sebagai bukti bahwa itu. Nah, ketika senam 2 kali berarti dibukukan. Ketika upacara setiap hari Senin dibukukan tanggalnya, petugasnya siapa. Ketika kita mengadakan kerja bakti setiap Sabtu dibukukan tanggalnya, mengerjakan apa. Itu namanya dokumen. Jadi orang pun yang sekolah ini bisa pada buktinya di. Angger orang anak buktinya ya berarti sudah sehat tetapi tidak meyakinkan. Terus selanjutnya, ketika usaha kesehatan sekolah itu jangan identik hanya ruangan UKS dengan dipan, anak timbangan di situ, kemudian ada PPO kalau obat merah ya. Itu ada syaratnya juga. Toilet itu untuk perempuan itu 1:25. Kalau laki-laki 1:40. Kalau wastafel idealnya 1:1. Kalau UKS idealnya ada administrasi, ada ruang tamu, ada administrasinya, ada toiletnya, ada dipannya dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita sapras belum mampu memenuhi, bisa dikatakan sekolah sehat Pak Anwar. Karena Pak, perilaku hidup bersih dan sehat pada sekolah. Siapa penanggung jawabnya? Kepala sekolah. Ketuanya siapa? Kepala
kepala desa. Keren. Lagi?